Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Nivana Zakwan dengan NIM 0730021000002. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kelima kestabilan tambang bawah tanah. Berikut soal yang pertama, yang bagian A, apa yang dimaksud dengan tegangan in situ? Yang B, apa yang dimaksud dengan tegangan alami dan tegangan terinduksi? C, jelaskan jenis-jenis tegangan alami. D, bagaimana menghitung tegangan vertikal dan tegangan horizontal. Soal kedua, A, jelaskan yang dimaksud dengan tegangan radial dan tegangan tangensial. B, jelaskan dan uraikan distribusi tegangan di sekitar terowongan dengan menggunakan rumus Kirch. Yang C, jelaskan penggunaan rumus Kirch. Yang D, jelaskan daerah pengaruh penggalian suatu terowongan. Soal nomor 3, jelaskan secara lengkap prinsip dan cara pengukuran tegangan in situ dengan menggunakan flat jack, roset deformasi, overcoring, dan hydraulic fracturing. Soal yang pertama, bagian A, apa yang dimaksud dengan tegangan in situ? Tegangan in situ merupakan parameter penting untuk merencanakan dan merancang sebagian besar proyek rekayasa yang menerapkan penggalian pada batuan. Pengukuran tegangan in situ tujuannya untuk mengetahui keadaan tegangan di dalam massa batuan dan dapat menentukan parameter-parameter penting untuk mengetahui perilaku massa batuan di tempat asalnya. Soal yang B, apa yang dimaksud dengan tegangan alami dan tegangan terinduksi? Tegangan alami adalah tegangan dalam massa batuan sebelum penggalian dilakukan, di mana tegangan tersebut terdiri tegangan gravitasi, tegangan tektonik, tegangan sisa, dan tegangan termal. Sedangkan tegangan induksi merupakan tegangan yang terjadi jika sebuah lubang bukaan bawah tanah dibuat pada massa batuan. Perbedaannya setelah penggaliannya dilakukan, jika yang tegangan terinduksi. Yang C, jelaskan jenis-jenis tegangan alami. Yang pertama ada tegangan gravitasi, tegangan yang terjadi karena berat dari tanah atau batuan yang berada di atasnya. Yang kedua, tegangan tektonik, tegangan yang terjadi akibat geseran-geseran pada kulit bumi yang terjadi pada waktu lampau maupun saat ini. Yang ketiga, tegangan sisa, tegangan yang masih tersisa walaupun penyebab tegangan tersebut adalah sudah hilang berupa panas atau pembekakan pada kulit bumi. Soal yang bagian D, bagaimana menghitung tegangan vertikal dan tegangan horizontal? Tegangan vertikal dapat dinyatakan dengan pendekatan matematis sebagai berikut. Lo sama dengan bobot isi batuan dikali lambda dikali kedalaman. Ada bobot isi batuan dalam kurung ton per meter kubik, sedangkan gravitasi meter per second, sedangkan kedalaman meter. Berikut di sebelahnya ada gambar grafik untuk mencari tegangan vertikal. Selanjutnya tegangan horizontal. Tegangan horizontal ini dilakukan pada penggalian yang dalam suatu terowongan contohnya. Tegangan ini juga dipengaruhi seperti faktor-faktor jenis tanah, proses pembentukan, dan historikal tegangannya. Tegangan horizontal pada kondisi tertentu dapat dinyatakan sebagai berikut. Rho H sama dengan Rho F kali K. Sedangkan bisa diuraikan kembali K dikali G kali Z. Kemudian di samping berikut adalah eh, grafik tegangan horizontal. Sekarang soal nomor 2. A. Jelaskan yang dimaksud dengan tegangan radial dan tegangan tangensial. Tegangan radial adalah komponen tegangan yang bekerja secara tegak lurus terhadap permukaan lubang tambang, menuju atau menjauhi pusat lingkaran. Tegangan ini sering terjadi pada dinding terowongan atau shaft. Sedangkan tegangan tangensial adalah komponen tegangan yang bekerja sejajar dengan permukaan lubang tambang dalam arah melingkar di sekitar lubang. Tegangan ini sering dianggap sebagai tegangan pemampatan yang menahan deformasi di sekitar lubang. Soal yang B, jelaskan dan uraikan distribusi tegangan di sekitar terowongan dengan menggunakan rumus Kirch. Dalam distribusi tegangan terdapat tiga tegangan, yaitu tegangan radial, tegangan tangensial, dan tegangan geser. Biasanya dalam distribusi tegangan ini menggunakan rumus Kirch. Berikut rumus Kirch. Yang bagian yang paling atas itu rumus untuk tegangan radial.
Sedangkan yang di tengah itu rumus untuk tegangan tangensial dan yang paling bawah rumus untuk mencari tegangan geser. Selanjutnya jelaskan penggunaan rumus Kirsch. Rumus Kirsch adalah metode analitis yang digunakan untuk menghitung distribusi tegangan di sekitar lubang melingkar dalam medium elastis. Biasanya digunakan dalam mekanika batuan untuk menganalisis tegangan di sekitar terowongan, shaft, atau lubang bor di tambang bawah tanah. Pemahaman ini tentu penting untuk mengevaluasi kestabilan lubang tambang dan mendesain sistem perkuatan. Yang bagian D, jelaskan daerah pengaruh penggalian suatu terowongan. Daerah pengaruh penggalian terowongan adalah area di sekitar terowongan yang mengalami dampak akibat aktivitas penggalian, mencakupi perubahan fisik, mekanis, dan hidrogeologis. Secara umum, daerah ini terdiri dari zona galian yang langsung terkena pengangkatan material, zona rusak yang mengalami pelemahan struktur akibat getaran atau tekanan, serta zona relaksasi yang mengalami perubahan tegangan akibat perlepasan tekanan tanah atau batuan. Selain itu, penggalian terowongan juga dapat menyebabkan deformasi permukaan seperti penurunan tanah atau subsidence, serta mempengaruhi aliran dan tekanan air tanah di sekitar lokasi tambang. Besarnya daerah pengaruh ini dipengaruhi oleh faktor seperti jenis tanah dan batuan, kedalaman, dan ukuran terowongan, metode penggalian, serta kondisi air tanah. Sangat penting untuk memahami daerah pengaruh ini untuk stabilitas terowongan, meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, dan melindungi struktur di atas maupun di sekitar terowongan. Soal nomor 3, jelaskan secara lengkap masing-masing dari tegangan in situ dengan menggunakan flat jack, roset deformasi, overcoring, dan hydraulic fracturing. Yang pertama, metode flat jack adalah metode pengukuran langsung in situ yang hanya membutuhkan pembuatan slot pada dinding. Hal ini dianggap tidak merusak karena kerusakan bersifat sementara dan mudah diperbaiki setelah pengujian. Pengujian flat jack digunakan untuk masalah teknik guna mengevaluasi struktur di mana metode ini juga digunakan untuk menentukan in situ stress dan compressive strength. Oleh karena itu, pengukuran flat jack adalah suatu teknik pengukuran yang sifatnya in situ test atau langsung di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui stres dan deformasi struktur batuan pada terowongan tambang. Untuk pengukuran flat jack, yang pertama titik pengukuran yang berupa baut besi dipasang dengan jarak 10 cm pada masing-masing L1, L2, dan L3. Yang kedua, buat potongan pada batuan dengan gergaji intan yang besarnya hampir dengan ukuran flat jack. Yang ketiga, titik pengukuran diukur jaraknya. Sesudah pengukuran selesai, ke dalam potongan dimasukkan flat jack yang berupa dua lembar potongan baja yang dijadikan satu dan mengelas ujungnya. Yang terakhir, flat jack dipompa dengan pompa hidrolik sampai L1, L2, dan L3 menjadi nol. Dalam kondisi ini, tekanan di dalam flat jack sama dengan tegangan yang dibebaskan, yang merupakan tegangan yang berada pada massa batuan. Selanjutnya, roset deformasi. Prinsip dari roset deformasi adalah mengukur deformasi superficial pada sebuah permukaan bebas di dinding massa batuan. Deformasi ini disebabkan oleh pembebasan tegangan atau variasi tegangan. Titik pengukurannya sebanyak 8 buah dipasang pada lingkaran yang berdiameter 20 cm. Jarak antara titik-titik pengukuran tersebut diukur sampai ketelitian 1 mikron. Kemudian batu di sekitar lingkaran digergaji dengan menggunakan gergaji intan dalam 20 cm. Sehingga tegangan dibebaskan total. Titik pengukuran diukur lagi dan perpindahan yang disebabkan oleh pembebasan tegangan dihitung. Yang ketiga ada overcoring. Prinsip dari metode overcoring membebaskan seluruh tegangan yang ada di massa batuan dengan cara overcoring. Kemudian deformasi pada batuan disebabkan oleh dibebaskannya tegangan tersebut diukur dengan menggunakan sel. Dengan diketahuinya karakteristik deformasi batuan dari uji laboratorium, maka keadaan tegangan in situ di dalam batuan dapat dihitung sebagai berikut. Pengukuran tegangan dengan metode overcoring adalah pengukuran secara tidak langsung. Tegangan akan dibebaskan dengan pemboran overcoring yang akan memisahkan inti batuan yang telah dipasang sel tertentu dari massa batuan.
Perpindahan merupakan fungsi dari tegangan dapat dihitung dengan rumus-rumus yang banyak dibuat oleh para peneliti dan tiap rumus berlaku untuk sel tertentu yang digunakan. Dengan menggunakan teori elastisitas linier dan isotrop, maka perpindahan atau tegangan yang diukur hanya pada dinding lubang bor. Artinya P sama dengan R, di mana R adalah jari-jari lubang bor. Yang terakhir ada hydraulic fracturing. Metode ini dapat mengukur tegangan in situ di dalam massa batuan dengan cara menguji perilaku rekahan yang sudah ada atau rekahan baru yang dibentuk dengan injeksi air sampai tekanan yang diperlukan untuk membuka kembali rekahan tersebut di dalam sebuah lubang bor. Analisa dari data yang didapat berupa debit air dan tekanannya dapat menentukan besarnya tegangan normal yang ada pada rekahan yang diuji. Dengan melakukan pengujian pada berbagai rekahan yang ada di dalam massa batuan, maka keadaan tegangan di dalam massa batuan dapat diketahui. Kelemahan hydraulic fracturing adalah tidak dapat melakukan pengukuran dengan presisi yang tinggi dan tidak dapat mengukur tegangan yang kecil. Berikut referensi yang saya gunakan untuk pengerjaan tugas 5 kestabilan tambang bawah tanah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.